Bayangkan kamu pamit ke ibumu dengan senyum, berangkat kerja ke luar negeri demi keluarga, demi keluar dari kemiskinan. Tapi yang pulang, justru tubuhmu. Dingin. Kaku. Dalam peti kayu sederhana. Tanpa satu ginjal di tubuhmu. Doni Saputra, 29 tahun, hanya ingin hidup lebih baik. Tapi yang ia temukan di Kamboja bukan masa depan, melainkan neraka yang menelannya hidup-hidup. Ia ditipu agen, dikurung, lalu dipaksa masuk ke ruang kotor tempat organ tubuhnya diambil, tanpa bius, tanpa ampun. Cerita ini kami angkat dari kisah nyata yang dimodifikasi demi membuka mata banyak orang tentang gelapnya sindikat perdagangan manusia yang menargetkan anak bangsa. Jangan biarkan kisah seperti ini terjadi lagi. Tonton sampai habis, dan kalau kamu peduli, klik like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Satu klik dari kamu bisa jadi penyelamat nyawa berikutnya. Namaku Doni Saputra, usia 28 tahun. Hidup di sebuah desa nelayan di Indramayu, tempat angin laut terasa asin dan mimpi-mimpi sering karam sebelum sempat berlayar. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Ayah sudah meninggal saat aku SMA. Ibu berjualan ikan asin di pasar, dan aku kerja serabutan, narik gerobak, bantu tambal jaring, ngojek kalau ada HP nyala. Tapi semua itu, gak cukup. Apalagi adikku yang paling kecil baru masuk SMP dan butuh sepatu baru. Tiap malam aku duduk di bel bambu depan rumah, lihat langit dan bertanya, sampai kapan begini terus? Sampai suatu hari, HP jadulku bunyi. Pesan WA dari Rico, teman lama di pabrik dulu. Bro, gue di Kamboja sekarang. Kerja gampang, duit gede. Lo minat? Aku tertarik. Tapi juga curiga. Kerja apaan? Ngurus akun game doang. Kantoran. Full AC. Duit bisa 15 juta sebulan. Rico juga kasih kontak seseorang bernama Pak Ronald, yang katanya agen terpercaya. Gue chat. Orangnya ramah. Jawab cepat. Semua terasa mudah. Tenang, Mas Doni. Kami legal. Semua sudah kerja di sana lancar. Dia kirim foto-foto anak muda Indonesia lagi senyum, katanya alumni angkatan sebelumnya. Akhirnya, aku luluh. Demi keluarga. Demi keluar dari kemiskinan. Biaya berangkat? Gratis. Cuma bayar cicilan dari gaji pertama. Katanya, cuma formalitas. Waktu aku bilang ke ibu, dia langsung pucat. Kamu yakin, Doni? Itu jal. Ibu gak enak perasaan. Aku peluk bahunya. Tenang bu, Doni pulang bawa motor baru buat ibu nanti. Beberapa minggu kemudian, aku berangkat. Di bus menuju bandara, aku bawa satu ransel isi baju, satu dompet isi KTP dan SIM, dan satu harapan besar, pulang dengan bangga. Tapi aku tidak tahu, bahwa langkahku malam itu bukan langkah menuju hidup baru. Melainkan langkah menuju tempat paling gelap yang pernah kudatangi. Pesawat mendarat di Phnom Penh malam hari. Begitu keluar dari bandara, bukan mobil kantor atau staf perusahaan yang menjemputku, tapi 2 pria asing bertubuh besar, berkemeja gelap, ekspresi datar, dan tak bicara sepatah kata pun. Salah satu dari mereka hanya mengangkat kertas bertuliskan namaku, Doni Saputra. Aku mendekat, mencoba tersenyum. Saya, Mas. Mereka langsung mengambil pasporku. Tanpa bicara. Tanpa basa-basi. Aku sempat protes, tunggu, itu penting. Tapi satu lirikan tajam dari mereka membuatku kaku. Entah kenapa, hawa di sekitar mereka, dingin. Seperti ruangan tanpa jendela. Aku dibawa naik mobil hitam tanpa logo. Di dalam, sunyi. Hanya suara AC yang mendesis dan jalanan asing yang kami lewati. Aku mencoba bertanya, ini langsung ke kantor ya? Mereka tak menjawab. Hanya tatapanku yang terpantul dari kaca jendela yang makin gelap. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti. Bukan di kantor. Bukan di apartemen. Tapi di depan bangunan tua bertembok tinggi, kawat berduri melilit puncaknya. Aku menelan ludah. Di dinding, tak ada papan nama. Hanya satu kamera CCTV bergoyang perlahan, seakan menatapku. Pintu besi terbuka otomatis. Di dalamnya, lorong panjang dengan lampu remang-remang dan lantai semen berdebu. Satu pria berjenggot menunggu di ujung,
lalu berkata datar. Masuk. Serahkan HP dan barang bawaan. Loh, saya mau kerja kantor, bukan ditahan. Satu tamparan mendarat di pipiku. Di sini, kamu cuma nurut. Aku terdiam. Tanganku gemetar waktu menyerahkan HP. Ranselku juga mereka geledah. Setelah itu, aku digiring ke sebuah ruangan besar tanpa sekat. Di dalamnya, puluhan orang duduk di kasur tipis, sebagian hanya pakai kaos dalam, sebagian diam menatap tembok. Wajah-wajah Indonesia. Tapi semuanya kosong. Aku duduk di pojok. Seorang pria berambut cepat menoleh padaku. Baru ya? Aku angguk pelan. Dia mendekat, berbisik, dengerin gue baik-baik. Jangan banyak tanya. Jangan coba kabur. Di sini gak ada pintu keluar. Aku menelan ludah. Suasana di ruangan itu seperti ruang tunggu, tapi tunggu untuk apa? Malam pertama aku tidur di kasur lusuh, tanpa selimut. Lampu menyala terus. Bau keringat dan debu menusuk hidung. Tapi yang paling mengganggu adalah suara-suara dari balik dinding belakang. Suara jeritan, tangisan, dan suara logam yang seperti diseret di lantai. Aku mulai merasa, tempat ini bukan tempat kerja. Ini tempat menunggu giliran mati. Hari-hariku di bangunan itu berjalan tanpa arti. Tidak ada jadwal kerja. Tidak ada pelatihan. Tidak ada aktivitas. Setiap pagi kami dibangunkan pukul 6, disuruh baris di lorong, lalu diberi nasi dingin dan sebutir telur rebus. Setelah itu, hanya diam. Duduk. Menunggu. Tapi menunggu apa? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal mulai terlihat, satu persatu dari kami mulai menghilang. Hari pertama, ada pria asal Cirebon bernama Dika. Ia dipanggil ke ruang belakang karena katanya, ada pemeriksaan kesehatan. Dia jalan dengan tenang, senyum kecil di bibir. Tapi malamnya, kasurnya kosong. Besoknya, nama lain dipanggil. Lalu besoknya lagi. Setiap yang dipanggil, tak pernah kembali. Aku mulai gelisah. Nafasku tak lagi lega. Setiap malam, tubuhku gemetar karena suara-suara yang semakin sering terdengar dari belakang dinding. Jeritan yang tak tuntas. Teriakan, tolong, dalam bahasa Indonesia. Dan, suara besi beradu yang menggores lantai. Aku mencoba bertanya ke salah satu penghuni lama, pria bernama Aswin. Badannya kurus, matanya cekung. Mas, yang diperiksa itu, pada kemana? Dia diam. Lama. Lalu menjawab pelan, lo nggak usah tahu. Tapi kalau besok nama lo dipanggil, kabur aja, walau kemungkinannya kecil. Kabur kemana? Semua dikunci. CCTV di mana-mana. Aswin menatap lurus. Makanya, jangan sampai nama lo keluar. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya memandangi atap yang retak dan membayangkan wajah ibu dan adik-adikku. Mereka pasti menunggu kabar. Tapi aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa pulang. Besoknya, jam 10 pagi, pintu besi terbuka lagi. Dua pria asing masuk, bawa clipboard dan menyebut nama satu persatu. Joko, Rohmat, Doni Saputra. Darahku langsung dingin. Aku berdiri perlahan. Kakiku lemas. Tapi langkahku dipaksa maju. Ke ruang pemeriksaan, ucap pria itu. Aku coba melawan. Saya nggak sakit. Saya sehat. Gak perlu periksa. Tapi tanganku langsung ditarik keras. 4 orang mendekat, memiting pundakku. Aku menjerit. Lepas, lepas. Sia-sia. Tenaga mereka terlalu kuat. Saat aku diseret keluar dari ruangan itu, aku sempat menoleh. Mata Aswin menatapku tajam, bibirnya bergetar. Dia berbisik, maaf, bro. Lo nggak akan balik lagi. Tubuhku diseret menyusuri lorong sempit dan gelap. Lampu redup berkedip seperti mau padam. Suara langkah kaki di belakangku terdengar berat, kasar, seperti sedang membawa beban. Tapi beban sebenarnya ada di dalam dadaku, takut. Takut yang belum pernah aku rasakan seumur hidup. Aku dibawa ke sebuah ruangan di ujung lorong. Bukan ruang operasi seperti di rumah sakit. Tapi semacam kamar kosong dengan tembok berjamur, lampu gantung 1 biji, dan meja besi di tengah ruangan. Udara di sana pengap dan bau karat menusuk hidung. Ayo, tidurkan,
ucap salah satu dari mereka. 4 orang langsung memegangiku. 2 memegang tanganku. 2 lainnya menahan kaki. Aku meronta, menendang, berteriak sekuat tenaga. Saya gak sakit. Saya gak mau. Lepasin. Tapi mereka tak peduli. Salah satu dari mereka mengambil sabuk kulit lebar dan mengikat dadaku ke ranjang besi. Tangan dan kakiku dikunci di sisi ranjang. Aku menatap ke atas, lampu bulat terang tepat di atas wajahku. Silau. Aku tak bisa melihat jelas wajah mereka. Hanya bayangan. Hanya kekacauan. Lalu seseorang datang membawa nampan logam. Pisau dapur. Gunting besar. Tidak ada alat medis. Tidak ada sarung tangan steril. Tidak ada suara mesin monitor. Hanya derit pintu, dan deru napasku yang makin panik. Seseorang mendekat, menekan bagian kanan pinggangku. Kanannya, ucapnya tenang. Aku menjerit, tidak. Tidak. Ampun. Tapi kain tebal langsung disumpalkan ke mulutku. Aku menggigit keras, rahangku kaku. Tanganku gemetar di balik ikatan. Seluruh tubuhku berkeringat dingin. Tapi belum ada yang bisa menyiapkan diriku untuk sakit yang datang sesudahnya. Pisau itu, tumpul, berkarat, dan dingin, menyentuh kulitku. Dan, mulai mengiris. Perih. Panas. Sakit. Rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya luka, tapi seluruh tubuh seperti disetrum. Aku menjerit sekeras mungkin, tapi hanya suara, mmmmphhh. Dari balik sumpalan. Air mata jatuh deras. Keringat bercucuran. Badanku kejang, tapi ikatan terlalu kuat. Aku bisa merasakan dagingku disayat. Kulit, otot, urat. Semua disibak. Lalu, tangan kasar menyelam ke dalam tubuhku. Aku menggeliat keras. Napasku tersengal. Detik itu, aku tak lagi merasa hidup. Tapi belum juga mati. Akhirnya, kurasakan tubuhku makin ringan. Tapi bukan karena beban lepas, melainkan sebagian dari tubuhku telah diambil. Perlahan, semuanya gelap. Lampu di atas kepala memudar. Jeritan tak terdengar lagi. Dan aku, menghilang. Aku terbangun, atau mungkin, terbangun separuh. Mataku terbuka setengah. Pandanganku kabur, bergoyang seperti kaca pecah. Tubuhku dingin. Tapi punggungku basah oleh keringat. Setiap kali aku mencoba bergerak, rasa nyeri dari pinggang kananku seperti petir menyambar dari dalam tubuh. Aku tidak tahu di mana aku berada. Tapi ruangan ini, berbeda. Bukan tempat operasi itu. Tapi juga bukan tempat awal aku ditahan. Bau alkohol dan darah menyatu di udara. Di sudut ruangan, ada kipas kecil berputar pelan, berderit lemah. Seorang pria asing duduk di dekatku. Umurnya sekitar 40-an. Pakaiannya sederhana, berjaket tua dan celana lusuh. Dia bicara pelan. Kamu di penampungan. Kami dari LSM. Ada yang temukan kamu di belakang rumah sakit, hampir mati. Aku ingin menjawab. Tapi bibirku kaku. Suaraku tenggelam di tenggorokan. Aku hanya mengerang pelan. Dia mengangguk pelan. Tenang. Kamu aman sekarang. Tapi, ginjalmu sudah diambil. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari luka di pinggang. Aku menangis. Tapi tanpa suara. Air mataku mengalir sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka mencoba merawatku seadanya. Tak ada dokter profesional. Hanya perban kotor, air matang, dan tangan penuh empati yang tak berdaya. Aku diberi bubur tipis, kadang hanya air gula. Tubuhku makin lemah. Nafasku pendek. Setiap malam aku mengigau, menyebut nama ibu, adik-adikku, dan minta maaf berkali-kali karena gagal. Di malam ketiga, suhu tubuhku naik drastis. Luka di pinggangku bernanah, berbau menyengat. Relawan LSM itu panik, tapi tak bisa berbuat banyak. Rumah sakit tak mau terima korban ilegal tanpa identitas resmi. Paspor dan dataku semua sudah diambil para pelaku. Aku terbaring, menghadap langit-langit ruangan kecil. Dalam diam, aku mulai bicara dalam hati. Bu, Doni mau pulang. Tapi mungkin bukan seperti yang ibu bayangkan. Perlahan, nafasku makin dalam. Mataku makin berat. Dan pada satu titik, aku berhenti merasa takut. Aku hanya merasa ringan.
1 minggu setelah Doni dinyatakan meninggal dunia, sebuah peti kayu sederhana bertuliskan namanya tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Tak ada iring-iringan. Tak ada media. Hanya satu mobil ambulans tua yang menunggu di sudut. Di dalam peti itu, terbaring tubuh Doni Saputra. Tubuh yang dulu berangkat dengan semangat dan harapan, kini kembali dalam sunyi, dalam dingin, tanpa satu pun kata perpisahan. Peti itu dibungkus plastik bening. Di atasnya, selembar dokumen dari kedutaan. Tak ada penjelasan lengkap. Hanya catatan singkat, korban kekerasan sindikat ilegal. Ketika peti itu sampai di Indramayu, di jalan sempit desa pesisir, jeritan sudah terdengar bahkan sebelum ambulans berhenti. Ibu Doni jatuh tersungkur di halaman rumah. Tangisnya pecah seketika. Adik-adiknya memeluk satu sama lain. Beberapa tetangga hanya berdiri kaku, tak percaya. Ini Doni, anak sulung yang katanya mau bawa kebanggaan. Peti dibuka pelan. Wajah Doni membiru, tapi masih bisa dikenali. Tubuhnya kaku. Di pinggang kanannya, kain putih menutup bekas luka besar yang dijahit asal-asalan. Ibu Doni memeluk peti itu, tubuhnya gemetar hebat. Anak ibu, kenapa pulangnya begini, Endik? Kenapa kamu gak bilang kalau mau pergi sejak ini? Tak ada jawaban. Hanya angin laut sore itu yang menyapu rambut Ibu Doni, seperti bisikan terakhir dari anaknya yang tak sempat pulang hidup-hidup. Doni dimakamkan sore itu juga, dengan doa yang tertahan. Warga desa berkumpul, sebagian tak sanggup melihat. Tak ada tenda. Tak ada iring-iringan mewah. Hanya tanah merah dan nisan kayu sederhana bertuliskan Doni Saputra. 1995-2023. Sejak hari itu, ibunya tak pernah lagi menjual ikan ke pasar. Dan foto Doni masih tergantung di ruang tamu, dengan senyum yang dulu ia bawa saat berangkat. Senyum yang kini jadi luka, dan jadi peringatan bagi siapapun yang berpikir bahwa kerja di luar negeri selalu indah. Doni Saputra, 29 tahun, yang tadinya hanya ingin hidup lebih baik. Tapi yang ia temukan di Kamboja bukan masa depan, melainkan neraka yang menelannya hidup-hidup. Ia ditipu agen, dikurung, lalu dipaksa masuk ke ruang kotor tempat organ tubuhnya diambil, tanpa bius, tanpa ampun. Cerita ini kami angkat dari kisah nyata yang dimodifikasi demi membuka mata banyak orang tentang gelapnya sindikat perdagangan manusia yang menargetkan anak bangsa. Jangan biarkan kisah seperti ini terjadi lagi. Tonton sampai habis, dan kalau kamu peduli, terima kasih sudah menonton hingga akhir, klik like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Satu klik dari kamu bisa jadi penyelamat nyawa berikutnya.